Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyimastri Aziza dari kelas Biologi A Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan membahas materi mengenai sitoskeleton dari mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Dr. Andes Juswardi, MSI. Sitoskeleton adalah struktur intraseluler yang terdiri dari berbagai jenis filamen protein yang memberikan bentuk, struktur, dan fungsi pada sel. Sitoskeleton memainkan peran penting dalam berbagai proses sel seperti yang pertama, memberikan bentuk dan struktur sel, yaitu sitoskeleton memberikan kerangka dan bentuk sel, serta mempertahankan integritas struktural sel. Yang kedua, pergerakan sel, yaitu sitoskeleton memungkinkan pergerakan sel seperti pergerakan sel amuba, pergerakan silia dan flagella, serta pergerakan sel selama mitosis. Dan yang ketiga, transportasi intrasel, yaitu sitoskeleton berperan dalam pergerakan organel, vesikel, dan molekul-molekul di dalam sel. Dan yang keempat, sinyal sel, yaitu sitoskeleton terlibat dalam transmisi sinyal dan komunikasi antar bagian sel. Dan yang kelima, pembelahan sel, yaitu sitoskeleton berperan penting dalam proses pembelahan sel selama mitosis dan meiosis. Fungsi dan tujuan sitoskeleton. Sitoskeleton memiliki fungsi utama yaitu sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel di antaranya. Yang kedua, sebagai pengatur gerakan sitoplasma. Yang ketiga, berperan dalam proses endositosis dan eksitosis. Yang keempat, berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Yang kelima, berperan dalam sekresi dan ekskresi molekul. Yang keenam, berperan dalam komunikasi antar sel. Yang ketujuh, membantu gerakan substansi dari satu bagian ke bagian lainnya. Yang kedelapan, menjaga organel sel agar tetap pada posisinya. Yang kesembilan, membantu mobilitas sel. Dan yang terakhir, membantu pergerakan kromosom saat membelah. Sitoskeleton tersusun dari berbagai macam filamen. Filamen penyusun sitoskeleton dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Ketiga filamen tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam suatu ikatan protein yang bermacam-macam. Dengan begitu, filamen-filamen tadi akan membentuk sistem kerangka sel yang menyelubungi sitoplasma. Akibatnya, posisi nukleus yang berada di dalam sel akan semakin kuat. Sitoskeleton memiliki ciri yang berbeda-beda. Yang pertama, filamen mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai protein yang tersusun atas bola-bola tubulin yang membentuk spiral berlubang dengan diameter sekitar 25 nanometer. Molekul tubulin tersebut merupakan polipeptida globuler. Mikrotubulus sendiri adalah serat paling tebal dibandingkan serat lainnya. Yang kedua, mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen tersusun atas rantai ganda protein yang saling berhubungan dan tipis. Filamen ini memiliki diameter yang lebih kecil dari mikrotubulus, yaitu sekitar 7 nanometer. Dan yang ketiga, filamen intermediate. Filamen intermediate tersusun atas rantai molekul protein fibrosa. Rantai molekul tersebut berbentuk untayan yang saling berpilin dan padat dengan diameter sekitar 8 hingga 10 nanometer. Sekian video penjelasan mengenai materi sitoskeleton dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.